Shalom, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita telah membahas tentang rahasia tabut perjanjian. Dan kemarin kita telah melihat bahwa tabut perjanjian bisa keluar atau hilang dalam kehidupan kita ketika kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti tabut itu hilang dan tidak ada kuasanya, bukan. Kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ada istilah yang disebut dengan imanen dan transenden. Artinya bahwa imanen Allah yang hadir, transenden adalah Allah yang begitu luar biasa, yang mengagumkan, yang mulia. Artinya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir, tapi Tuhan tidak mudah disentuh sembarangan. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi ketika tabut Tuhan itu ada di tanah orang Filistin, atau di mana ketika orang Filistin itu merebut akan tabut itu? Dikatakan sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Dikatakan di situ, apa yang dilakukan di Asdod? Apakah mereka menyembah akan tabut Allah itu? Tidak, saudaraku. Dikatakan mereka memasukkan tabut itu di dalam sebuah kuil Dagon. Dan apa yang terjadi ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi, pada keesokan harinya tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Ternyata tabut itu bisa bereaksi begitu rupa, dan kuil-kuil di mana ketika patung-patung itu ada, mereka berjatuhan dan mereka tidak kuat di dalam hadirat Tuhan. Artinya bahwa Tuhan tidak perlu kita bela. Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan sanggup menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan saudara dan saya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, kita punya Allah yang sanggup mengerjakan sendiri tanpa bantuan kita. Dia Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dan dikatakan saudaraku di ayat berikutnya, tetapi ketika keesokan hari yang mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Allah. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke abang pintu, hanya badan Dagon yang masih tinggal. Ini sesuatu yang luar biasa, bahwa di dalam tabut itu betul-betul hadirat Tuhan yang begitu maha besar. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, itu sesuatu yang pasti kita pahami, bahwa Allah tetap mampu membela dirinya sendiri. Jadi betapa dahsyatnya ketika kita mampu berjalan dengan Allah yang maha dahsyat itu, hidup kita pun akan melihat kedahsyatan Tuhan. Dikatakan juga dalam 1 Samuel 5 ayat yang ke-6, tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka, ia menghajar mereka, dan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ini membuktikan Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara ini sedang berjalan dengan tabut Tuhan yang maha kuasa, Allah semesta alam, dengan hadirat yang begitu rupa, betapa pentingnya hidup kita ini benar di hadapan Tuhan, supaya kita bisa berjalan dalam perjanjiannya yang memelihara hidup kita, yang mujizatnya tetap berlangsung, dan kasihnya itu tetap untuk selama-lamanya. Biarlah hidup kita benar di hadapan Tuhan, supaya kita mampu berjalan di dalam perjalanan Tuhan, yaitu tabut bersama dengan tabut perjanjian Tuhan. Dan pastilah kita akan sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Karena kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Tuhan menjadi bagian yang utama dalam hidup kita. Biarlah hidup kita kudus senantiasa, supaya kita boleh menikmati perjalanan yang berkati Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biarlah hidup kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan sanggup membela dirinya sendiri tanpa bantuan siapapun juga. Tidak ada sesuatu yang bisa bertahan di hadapan Tuhan semesta alam, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.